Shalom Sobat Samas, selamat pagi, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu buat kami anak-anak-Mu. Sepanjang malam kami tidur hingga bangun hingga saat ini. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat bisa menikmati, melewati hari ini bersama Engkau dengan pimpinan dan tuntunan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Sobat Samas, mari kita buka Alkitab kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Begitu besar kasih Allah kepada kita, dan begitu dalam pengorbanan yang diberikan untuk menebus dosa kita. Sudah sepantasnya kita menghargai pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana cara kita menghargainya? Yaitu dengan kita hidup taat dan sungguh-sungguh setia dalam Tuhan dan hidup seturut akan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mengobarkan cinta kita kepada Tuhan kalau kita tidak memadamkan cinta kita kepada dunia ini. Kalau kita rela kehilangan keinginan daging dan kesenangan dunia yang fana ini, maka kita akan memperoleh sukacita dari Tuhan yang bersifat kekal. Kita memang hidup di dunia ini, tapi kita tidak harus keduniawian. Justru di dunia ini tempat pembuktian kalau kita bukan berasal dari dunia ini. Seperti Tuhan kita Yesus pernah berkata bahwa Dia bukan berasal dari dunia ini. Keindahan dunia menjadi memudar ketika kita sudah merasakan keindahan di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sejati bukan ketika kita bisa hidup suka-suka sendiri, tapi ketika kita mampu hidup untuk kesukaan Tuhan. Kita harus sampai tingkat bukan hanya marah, tapi membenci karakter kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus lebih menekankan tentang gaya hidup. Jadi, orang yang tidak hidup seperti ajaran Yesus, sebenarnya orang itu tidak masuk dalam kategori pengikut Kristus yang sejati. Seberapa banyak kebenaran dalam Tuhan yang kita pahami dan lakukan, itulah kualitas hidup anak-anak Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, saya akan sharing tentang pengalaman hidup saya. Dulu saya dipercaya orang tua untuk mengelola sebuah usaha, tetapi karena saya salah dalam mengelola dan terpengaruh oleh teman-teman saya yang hidup tidak benar, hidup keduniawian, salah dalam memilih pergaulan, akhirnya lama-kelamaan usaha saya mengalami penurunan dan saya mengalami suatu kebangkrutan. Waktu itu saya sangat stres, uang miliaran habis tanpa ada sisa, bahkan dan saya masih mempunyai hutang saat itu. Di saat saya mengalami kebangkrutan, semua teman-teman menjauhi saya. Tetapi orang tua dan kakak-kakak saya sangat mencintai saya.
dan mendidik saya dengan mengirim saya keluar pulau untuk membantu usaha kakak ipar saya. Saat di luar pulau, Tuhan pertemukan saya dengan seseorang yang ternyata sedang dalam proses pertobatan. Ia seorang mantan bandar narkoba yang cukup besar di Jakarta. Dia juga sempat masuk penjara. Seiring berjalannya waktu, kami saling menguatkan satu sama lain. Disitulah awal pertobatan saya. Saya benar-benar menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya memohon pengampunan kepada Tuhan, dan saya mau mengubah semua kebiasaan saya yang tidak benar. Dan saya hidup seturut firman Tuhan. Saya bertobat bukan dengan motivasi agar saya diberkati Tuhan, tapi karena saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa saya benar-benar mencintai Dia, di saat itulah pintu-pintu berkat Tuhan bukakan buat saya. Akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang dulu pernah saya habiskan. Berkat yang saya dapat sekarang bahkan melebihi dari apa yang pernah saya dapatkan dahulu sebelum saya bertobat. Hutang-hutang saya lunas semua, dan Tuhan selamatkan saya. Dan juga Tuhan memberkati saya dengan mempertemukan saya dengan seorang istri yang begitu baik, yang luar biasa, yang bisa support saya, dan kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Tuhan sungguh luar biasa. Suatu pertobatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi supaya diberkati, Tuhan akan perhitungkan itu. Baiklah Sobat Samas yang saya cintai di dalam Tuhan. Saya akan tutup renungan kita pada hari ini dengan sebuah kalimat. Kesempatan untuk berubah terbatas. Jangan sia-siakan keselamatan. Semakin lama menikmatin dosa, semakin tidak ada kesempatan untuk bertobat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk selalu kami hidup bisa menyenangkan hati Engkau, dan selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.